Assalamualaikum sahabat Wasmin. Saat ini Indonesia sedang dikenai sanksi pemberlakuan tarif perdagangan dengan Amerika. Kita mencoba untuk berunding dengan mereka. Salah satu syarat yang diberikan Amerika untuk penurunan tarif perdagangan dengan Indonesia, yakni menghapus QRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard, dan GPN, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional. Mengapa penghapusan QRIS dan GPN begitu penting bagi Amerika? Namun sebelumnya, saya mohon Anda semua untuk melakukan subscribe, like, dan komen di channel ini agar channel ini bisa terus memberikan tayangan yang mendidik. Selamat menyaksikan. Kekhawatiran Amerika terhadap aplikasi keuangan QRIS dan GPN seperti itu bisa muncul karena kedua sistem ini memang berpotensi mematikan dominasi dolar Amerika. Mengapa? Satu, yaitu mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran global berbasis dolar. Yang kedua, membatasi pengaruh ekonomi dan intelijen finansial barat. Dan yang ketiga, ancaman terhadap kepentingan perusahaan global. Apakah bisa meruntuhkan dominasi dolar? QRIS dan GPN sendiri tidak akan langsung meruntuhkan dominasi dolar, tetapi mereka bagian dari tren global menuju kemandirian sistem keuangan. Jika makin banyak negara melakukannya, itu akan mengurangi peran dolar dalam perdagangan dan transaksi global. Amerika bisa sangat sensitif terhadap kebijakan seperti QRIS dan GPN karena mengancam posisi dominannya dalam sistem keuangan global, juga mengurangi pengaruhnya terhadap negara berkembang. Selain itu, memberi ruang bagi sistem keuangan alternatif seperti dari Tiongkok atau BRIC. Bagaimana jika semua negara di dunia mulai menggunakan sistem pembayaran seperti QRIS karena efisien, praktis, dan murah? Maka kita akan menyaksikan transformasi sistem keuangan global yang sangat fundamental. Satu, runtuhnya perantara global dan biaya transaksional. Visa, Mastercard, dan PayPal yang selama puluhan tahun menjadi penjaga gerbang transaksi lintas negara, kini menjadi tidak relevan. Dekonstruksi dominasi dolar, salah satu fondasi kekuasaan dolar Amerika adalah ketergantungan global pada infrastruktur keuangan buatan Amerika. Ketika sistem QR domestik seperti QRIS menjadi global, transaksi tidak lagi harus menjadi sistem dolar. Perang teknologi dan peretasan geopolitik, Amerika Serikat, Eropa, dan sekutunya tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba memberikan perlawanan dengan berbagai cara. Munculnya dunia multipolar finansial, alam dunia yang seluruhnya menggunakan sistem pembayaran QR domestik, kedaulatan finansial meningkat, kecepatan dan inklusi keuangan meningkat, bank sentral jadi lebih kuat. QRIS bukan hanya alat transaksi, ia adalah simbol perlawanan terhadap ketimpangan sistem lama dan cikal bakal tatanan baru yang lebih adil, efisien, dan terdesentralisasi. Bisakah pengguna QRIS dimulai dari BRIC, dan bagaimana kemungkinan perlawanan Amerika? Ya, penggunaan sistem sejenis QRIS sangat mungkin dimulai dan dipercepat oleh negara-negara BRIC, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan negara-negara baru yang bergabung. Karena apa? Karena mereka satu, memiliki kepentingan bersama untuk mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Yang kedua, sudah memiliki infrastruktur pembayaran domestik digital yang kuat. Dan yang ketiga, sedang mengembangkan sistem keuangan alternatif bersama, seperti BRICPay dan mata uang digital bersama berbasis cadangan komoditas. Masalahnya, bagaimana QRIS bisa diadopsi BRIC secara kolektif? Ada beberapa cara. Yang pertama, satu, integrasi sistem QR domestik. India punya UP, yaitu Unified Payment Interface. Tiongkok punya Alipay dan WeChat Pay. Indonesia punya punya QRIS ya, dan Brasil punya PIC. Negara-negara ini bisa membangun sistem lintas batas dengan interoperabilitas standar QR, memotong dominan jaringan internasional.
Yang kedua caranya, transaksi langsung antar mata uang lokal. Jika masing-masing QR bisa terhubung melalui BRIC, clearing house, maka pembayaran lintas negara bisa dilakukan tanpa harus menukar ke dolar. Kemudian juga BRIC, CDBC, dan eh, negara-negara BRIC yang juga sedang mengembangkan central bank digital currency masing-masing. Lalu bagaimana kemungkinan perlawanan oleh pihak Amerika? Yang pertama tentu isu keamanan dan privasi. Amerika kemungkinan akan membangun narasi bahwa QR alternatif, apalagi yang terhubung ke Tiongkok adalah alat spionase dan tidak aman secara data. Pasti itu yang akan dikemukakan. Kemudian akan ada tekanan agar negara sekutu tak mengadopsinya. Kemudian yang kedua, perlawanan Amerika bisa jadi sanksi dan tekanan ekonomi. Negara-negara yang mengadopsi sistem non-dolar bisa dikenai sanksi, pembatasan teknologi, atau bahkan pemutusan dari pasar keuangan global. Dan yang ketiga, perlawanannya yaitu penguatan sistem alternatif sendiri. Amerika dan sekutu bisa mengembangkan standar QR berbasis sistem mereka, tetap terikat pada dolar dan kontrol geopolitik, misalnya versi QR berbasis SWIFT atau Visa. Yang keempat, tekanan IMF dan Bank Dunia. Seperti biasa, negara berkembang yang mulai bergeser ke sistem QR BRIC bisa ditekan secara diplomatik dan finansial lewat pinjaman, rating, atau akses ke pasar. Kesimpulannya, pengguna sistem seperti QRIS di antara negara-negara BRIC bukan hanya mungkin tapi juga strategis dan berpotensi destruktif terhadap dominasi dolar. Namun keberhasilan implementasinya sangat tergantung kepada komitmen politik antar negara BRIC itu sendiri, ketahanan terhadap tekanan dan propaganda geopolitik, serta kepercayaan publik dan sektor swasta terhadap sistem baru. Mungkin inilah tayangan kali ini, tayangan yang mencerdaskan. Sampai ketemu pada tayangan yang mencerdaskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.